Halo teman-teman, kembali lagi di Indo Moto News. Kali ini kita akan membahas 3 topik utama. Yang pertama, lupakan musim lalu, Honda incar hasil positif pada MotoGP 2021. Kedua, Marc Marquez datang, masalah Honda di MotoGP dijamin melayang. Ketiga, meski kasihan, Valentino Rossi masih belum bisa memaafkan Marc Marquez. Ayo, kita kupas tuntas satu persatu. Lupakan musim lalu, Honda incar hasil positif pada MotoGP 2021. Honda menargetkan hasil bagus pada MotoGP 2021 setelah mengalami salah satu musim terburuk mereka. Honda dilanda nasib buruk pada MotoGP 2020 setelah kehilangan 2 amunisi andalan. Marc Marquez, Repsol Honda, yang telah menjadi tumpuan utama Honda dalam perburuan gelar, mengalami cedera patah lengan kanan pada seri pertama. Tak sampai di situ, Cal Crutchlow, LCR Honda yang biasa diandalkan untuk mencuri podium juga melempem karena masalah ampam yang terus kambuh. Paceklik kemenangan pun dialami Honda pada MotoGP 2020. Mereka juga sempat mengalami paceklik podium sampai paruh musim sebelum podium pertama Alex Marquez, Repsol Honda di Le Mans. Sampai akhir musim, Honda hanya mampu mendulang 2 hasil podium meski dari satu sisi mampu menunjukkan peningkatan. Peningkatan performa itulah yang mendasari optimisme Direktur Teknis HRC Honda Racing Corporation Takeo Yokoyama pada MotoGP 2021. Yokoyama percaya Honda bisa memperbaiki prestasi buruk mereka pada musim depan. Yokoyama menunjuk perubahan strategi Honda dalam menentukan arah pengembangan motor RC213V sejak Marc Marquez absen. Secara historis, ketika kami memiliki pembalap juara yang kuat, filosofi kami adalah membuat motor yang cocok dengannya, kata Takeo kepada AMCN.com dikutip dari motosan.is. Ketika pembalap yang menjadi referensi tak ada, kami harus memperbaharui pendekatan kami karena gaya pembalap kami yang lain tak sama dengan Marc. Ini adalah tantangan, tetapi pada saat yang sama merupakan waktu yang tepat untuk memikirkannya. Kami mengubah banyak hal, mulai dari perangkat elektronik, knalpot, sasis, geometri sasis, kekakuan rangka dan suspensi belakang, sambungnya. Honda bakal menurunkan 4 pembalap pada MotoGP 2021. Semuanya akan dipersenjatai dengan motor RC213V teranyar. Marquez dan rekrutan anyar, Paul Espargaro, bakal memperkuat tim pabrikan Repsol Honda. Sementara itu, Alex Marquez dan Takaki Nakagami bakal berbagi garasi di tim satelit LCR Honda. Marc Marquez datang, masalah Honda di MotoGP dijamin melayang. Marc Marquez dinilai masih akan menjadi juru selamat yang mampu mengeluarkan Repsol Honda dari masalah pada MotoGP 2021. Tak bisa dipungkiri, kehadiran Marc Marquez menjadi sangat krusial bagi Honda. Marc Marquez telah menjadi tulang punggung yang mampu mempersembahkan prestasi tertinggi bagi Repsol Honda dalam beberapa musim terakhir di MotoGP. Absennya Marquez pada musim lalu membuat Honda mengalami paceklik kemenangan setelah menjadi penguasa MotoGP dalam 4 musim sebelumnya. Honda sebenarnya telah melakukan penyesuaian dengan pembalap mereka lainnya. Hasilnya sudah terlihat dengan keberhasilan Marc Marquez dan Takaki Nakagami ikut bersaing di grup terdepan pada paruh musim kedua. Namun begitu, untuk mampu mengamankan gelar diperlukan pembalap yang mampu membawa jaminan kemenangan layaknya Marc Marquez. Pundit MotoGP Michael Laverty menilai kembalinya Marquez akan mengeluarkan Honda dari masalah. Jika kondisi Marc Marquez kembali prima pada awal musim, kita tahu dia bisa mengatasi masalah Honda dengan baik, ucap Michael dilansir dari Motosan. Kembalinya Marquez ke lintasan sebenarnya belum bisa dipastikan. Marquez masih berpacu dengan waktu untuk pemulihan cedera tulang humerus di lengan kanannya. Perjuangan Marquez untuk sembuh memang berat.
Marquez terhitung sudah 3 kali naik meja operasi dengan operasi terakhir terjadi pada awal Desember silam. Andai masa pemulihan Marquez bisa berjalan lebih lama, Honda harus puas mengandalkan amunisi yang tersedia. Michael sendiri menilai Honda masih memiliki kans untuk bersaing andai Marquez belum pulih. Motor yang lebih ramah bagi pembalap lain menjadi alasan Laverty berpendapat demikian. Pol Espargaro yang baru pindah dari KTM pun diprediksi Laverty bakal mampu menunjukkan performa yang kompetitif. Sepertinya motor Honda lebih mudah untuk dikendarai pada musim lalu. Jadi dengan Pol bergabung bersama Mark, kini menjadi dinamika yang bagus, ucap Laverty. Mereka akan menemukan cara untuk semakin menyempurnakan motornya dan mendapatkan performa yang lebih baik lagi. Akan tetapi, saya tertarik melihat Pol beradaptasi dari KTM ke Honda, imbuhnya. Meski kasihan, Valentino Rossi masih belum bisa memaafkan Marc Marquez. Pembalap kawakan Yamaha Valentino Rossi merasa kasihan dengan cedera yang dialami Marc Marquez. Tetapi ia juga masih belum bisa memaafkannya terkait insiden di MotoGP 2015 silam. Rasa iba ditujukannya Valentino Rossi terkait kondisi Marc Marquez yang masih dibekap cedera. Dalam wawancara terbarunya kepada Corriere della Sera, Rossi ikut menyesalkan efek cedera berkepanjangan yang dirasakan Marc Marquez. Marc Marquez sampai saat ini masih berjuang memulihkan cederanya sejak Juli 2020 lalu. Saya pikir kesalahannya adalah kembali balapan terlalu cepat setelah operasi, ungkap Valentino Rossi dilansir sportfit.com dari GP1. Saya tak mengerti bagaimana mereka, Repsol Honda, bisa membiarkan hal itu terjadi, ucap juara dunia 9 kali itu menambahkan. Setelah mengalami kecelakaan di Jerez, Marquez mengalami patah lengan kanan. Ia sempat dioperasi, tetapi langsung kembali balapan di seri kedua MotoGP 2020 tepat 4 hari pasca operasi. Naasnya, sejak saat itu cedera Marquez justru makin parah. Termasuk adanya cerita tentang insiden membuka jendela yang dikabarkan membuat plat logamnya rusak hingga harus naik meja operasi lagi dan justru mengalami infeksi. Saya sangat menyesal dia tak bisa balapan. Kapan dia pulih juga masih belum ada yang tahu, ungkap Rossi. Saya yakin dia akan bisa kembali lebih kuat lagi, ujar pembalap 42 tahun itu. Kendati tengah berbicara tentang keadaan Marquez saat ini, Rossi rupanya tak lupa dengan rivalitas sengitnya dengan The Baby Alien di masa lalu. Pembalap beralias The Doctor itu masih ingat betul insiden sepanjang musim MotoGP 2015 yang membuat hubungannya dengan Marquez sempat memburuk. Bahkan ketika ditanya, Rossi mengaku jika dia belum bisa sepenuhnya memaafkan sikap Marquez saat itu. Tak mungkin memaafkannya, sebut Rossi. Apa yang dia lakukan pada saya tak bisa dimaafkan. Saat saya mengingat kembali hari-hari itu, saya memiliki perasaan yang sama seperti saat itu. Meski sudah 6 tahun berlalu, sepertinya sulit bagi saya bahwa mereka bisa berubah, kata Rossi lagi. Perseteruan Rossi dengan Marquez mewarnai kompetisi MotoGP 2015. Bermula dari insiden-insiden kecil di mana keduanya bersenggolan di seri MotoGP Argentina dan MotoGP Belanda. Saat itu hubungannya mereka masih cukup baik-baik saja. Akan tetapi persaingan mereka justru semakin memanas menjelang akhir musim 2015. Kondisinya saat itu Marquez sudah tak bisa mengunci gelar juara dunia. Persaingan title juara dunia ada pada Rossi dan Jorge Lorenzo yang sama-sama bernaung di Yamaha saat itu. Puncak perseteruan mereka terjadi di MotoGP Malaysia yang dikenal dengan Sepang Clash 2015. Rossi kedapatan seperti menendang Marquez dan membuatnya terjatuh. Akibat insiden itu, Rossi mendapat penalti start di seri terakhir Valencia, yang akhirnya membuat dia gagal menambah gelar juara dunia ke-10.
Di sisi lain, dalam insiden itu Marquez juga diklaim seperti terlihat sengaja menghalangi Rossi. Setelah insiden itu, masing-masing pebalap membela diri. Rossi tak membahas insiden tendangan itu. Ia mengungkap jika ia tak paham dengan apa yang dilakukan Marquez. Saya mencoba agak melebar untuk dapat posisi lebih baik dan membuat dia melambat. Karena dia menyulitkan saya, ungkap Rossi dikutip dari Crash saat itu. Saya tak tahu kenapa dia bisa jatuh. Dia yang datang mendekati saya, kata Rossi lagi. Nah, itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri Anda. Dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan Anda. Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi MotoGP terbaru, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi.